prime cell. Ini, ya, prime cell. Ini gunanya untuk apa? Manfaatnya. Ya, ada manfaat, ada faedah. Itulah yang akan kita bahas. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, senang sekali ya. Mudah-mudahan malam hari ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Nanti sekali lagi setelah penjelasan ada sesi tanya jawab, sekaligus kalau ada kesaksian, ya juga boleh. Ya ini dia. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin bukan hal asing di antara Bapak Ibu di rumah yang suka masak ini. Anda tahu ini? Ya, saya tidak tunjukkan mereknya ya, tapi Anda tahu ini kira-kira apa ini ya? Ini apa ini? Ya, kalau saya tanya ada yang belum pernah makan ini, saya yakin tidak ada yang angkat tangan. Semua orang pasti pernah makan ini. Betul ya, ini. Ya, ini cara yang paling gampang ibu-ibu kalau anaknya rewel, ya, atau suaminya rewel tengah malam, atau ibunya yang rewel, ini biasanya dikasih. Ya, kemudian setelah mie ini dimasak, dimakan bersama nasi. Ya, Anda mesti waspada. Ini terbuat dari karbohidrat, nasi juga karbohidrat. Ingat ya, karbohidrat kalau masuk ke dalam tubuh kita, karbohidrat itu bisa mie, ya, nasi, singkong, jagung, roti, ya, semua karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita dirubah jadi gula. Ingat ya, dirubah jadi gula. Gula kalau tidak dipakai untuk bergerak, untuk olahraga, akan dirubah jadi lemak. Ya, makanya kalau Anda makan nasi, lauknya mie, begitu terus, ya, tumpukan lemaknya akan semakin banyak, selain kadar gula dalam darah makin tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tapi malam hari ini kita tidak membahas kadar gula, karena itu nanti ada bahasan sendiri. Nanti kalau kita masuk diabetes, saya akan terangkan mengenai gula. Malam ini yang saya mau bahas ini, mie instan Indonesia. Ya, saya minta tolong Pak Irawadi, ada video, ada 4 video, nomor 1 sampai ke 4, tolong diputarkan. Yuk kita simak bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Bisa dimulai dari video yang pertama, masih mengenai mie instan Indonesia. Ya. Saudara, Otoritas Keamanan Pangan Hong Kong menemukan kandungan pestisida jenis etilen oksida pada mie instan merek mie sedap asal Indonesia. Center for Food Safety CFS Hong Kong mengeluarkan peringatan untuk mie sedap goreng jenis Korean Spicy Chicken. CFS mengumpulkan sampel dari supermarket secara rutin. Hasil pengujian ditemukan pestisida di sampel mie dan bumbu. Selain itu, CFS juga meminta agen Golden Long Food Trading sebagai pengecer tunggal mie sedap untuk menghentikan penjualan dan menarik produk mie sedap yang terkontaminasi pestisida. Menanggapi hal itu, Wings Group sebagai produsen masih membahas secara internal. Ya, masuk ke video yang kedua, Pak. Ya, Taiwan menolak pengiriman 4.047,4 kg mie cup merek mie sedap dari Indonesia. Penolakan tersebut menyusul temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA Taiwan terkait kandungan kadar etilen oksida yang berlebihan pada mie sedap. Ada 5 jenis produk yang ditolak. Menanggapi hal tersebut, Marketing Manager Noodle kategori Wings Food, Katria Arintia Anindiantari membantah jika mie sedap mengandung residu pestisida. Menurutnya, penahanan... Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyimak 1 dan 2 video, maaf ya, video yang kedua suaranya bercampur dengan lagu. Ya, jadi kita lihat ada beberapa masalah. Yuk kita teruskan, Pak Di. Produk tersebut diakibatkan perbedaan regulasi yang diterapkan di sana. Katria pun mengklaim mie sedap telah dikembangkan dengan standar produksi dan pengawasan ketat, serta memenuhi standar keamanan makanan di seluruh rantai pasokan.
Ya, masuk ke video ketiga, Pak Adi. Hong Kong, pakar bicara soal etilen oksida picu kanker. Pakar farmasi dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Julius Ikawati, buka suara terkait mie sedap. Menurutnya, etilen oksida pada makanan digunakan sebagai pengawet, hingga membunuh bakteri dan jamur. Profesor Julius membenarkan jika etilen oksida bisa memicu kanker. Namun, Ya, masuk ke stop, stop. Pak, suaranya boleh dimatikan aja, Pak. Ya, suaranya tolong di-mute aja. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke video yang terakhir ya mengenai video pembuka kita. Ya, ini kasusnya di Uni Eropa ya. Jadi di negara Eropa ada es krim Häagen-Dazs yang ditarik, kasusnya sama karena ada bahan kimia yang ilegal, ya, sama etil oksida, ya, etil oksida tidak diizinkan dipakai untuk sebagai pengawet. Stop. Anda baca itu ya, efeknya bisa sakit kepala, bisa sakit pencernaan, ya, bersifat karsinogenik. Yuk, karsinogenik itu apa ya? Yuk nanti kita bahas ini ya. Bisa sakit kepala, pusing, mual, lelah, iritasi pernafasan. Iritasi itu nyeri ya. Kemudian muntah dan gangguan pencernaan. Baik, terima kasih. Itu 4 video yang awal yang cukup mengerikan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan terangkan sesuatu ya. Jadi ada pestisida yang disemprotkan di beberapa jenis tanaman atau rempah, disemprotkan supaya tidak tumbuh jamur. Ya. Dan itu namanya fumigasi ya. Itu untuk membunuh jamur. Ternyata pestisida ini dipakai juga sebagai pengawet makanan. Ya, ini. Dan pengawet makanan itu ternyata ilegal, artinya sebetulnya tidak diperbolehkan sama sekali. Karena apa? Karena itu termasuk zat yang disebut karsinogenik. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mencatat, saya lihat di sini ada yang mencatat yang disebut karsinogenik. Karsinogen atau karsinogenik itu adalah zat yang memicu timbulnya kanker. Karsinogenik. Jadi saya ulangi lagi, jadi zat etil oksida itu dikategorikan sebagai zat karsinogenik yang memicu timbulnya kanker. Dan itu dimasukkan ke dalam makanan seperti ini, ya. Dan ternyata setelah diekspor oleh otoritas pangan setempat, kalau di sini Balai POM ya, pengawasan obat dan makanan, ketahuan ternyata pengawet yang dipakai, bumbu yang dipakai, bumbunya itu mengandung etil oksida. Dan itu kalau dikonsumsi manusia dikhawatirkan bisa memicu timbulnya kanker. Ya, tadi kalau kita bisa menyimak tadi sebetulnya perusahaan yang mengeluarkan mie instan itu sudah membantah bahwa makanannya tidak mengandung etil oksida. Sekarang yang jadi masalah, Taiwan, Hong Kong, Singapura itu menarik atau melarang untuk mengedarkan mie instan dari Indonesia. Pertanyaannya, kenapa 3 negara ini terbukti mengandung etil oksida, tapi perusahaannya tidak mengaku kalau makanannya mengandung itu? Itu artinya apa? Di sini ada yang berusaha untuk lepas dari tanggung jawab, ya, atau dia berusaha mengingkari apa yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, coba Anda bayangkan, kalau makanan ini dimakan oleh anak kita, Anda sendiri yang makan, ya, berapa banyak ini dimakan dan itu terus menumpuk ke dalam tubuh kita. Yang namanya etil oksida, sedikit demi sedikit pestisida ini masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi Anda bayangkan ibu-ibu hamil
yang senang makan mie instan, kalau tengah malam dia kelaparan, sedikit demi sedikit itu akan menumpuk di dalam tubuh kita. Zat karsinogenik inilah yang nanti akan memicu timbulnya kanker. Ya, paham sampai di sini ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, sel kanker itu bedanya sama sel biasa itu bagaimana? Ya, kalau sel biasa itu sel normal, tumbuhnya tumbuh normal, ini sel. Kalau kita, Anda mau punya anak, Anda masih cari pasangan, 2 orang manusia, ya, kemudian mereka berkumpul, mereka menikah, nanti akan punya anak, barulah ada manusia ketiga atau anaknya. Paham ya? Jadi kalau laki-laki saja mau punya anak nggak bisa, perempuan saja punya anak juga nggak bisa. Tapi kalau sel dalam tubuh kita, bagian tubuh yang paling kecil itu yang namanya sel, satu ini misalnya sel, dia tidak butuh pasangan, dia tidak butuh sel kedua. Paham? Sel itu kalau satu, dia akan membelah diri jadi 2. 2 akan membelah diri lagi jadi 4. 4 jadi 8. 8 jadi 16. Terus berkembang. Itu sel yang normal. Ya, tapi kalau selnya ini sudah kena pengaruh dari zat yang namanya karsinogenik, tidak hanya etiloksida loh ya, banyak sekali ini. Ya, tahukah Bapak Ibu sekalian, rokok yang dihisap, yang Anda hisap itu mengandung kapur barus. Tahukah Anda, rokok yang dihisap itu ternyata mengandung ya zat pembersih kuku. Anda tahu kuku kalau ada kuteknya, itu kan dibersihkan, namanya aseton. Ya, Pak Sabri tahu Pak ya? Jadi kalau ngerokok, rokok Bapak itu Pak, itu mengandung zat untuk menghilangkan kutek yang namanya aseton Pak. Rokok itu juga mengandung berbagai macam, misalnya kapur barus, ya. Ngerti? Berarti Anda memasukkan zat karsinogenik ke dalam tubuh, makanya jangan berhenti merokok. Jangan berhenti makan mie. Paham ya? Jadi Anda ngerti sekarang. Waktu saya masih kecil dulu enggak ada makanan-makanan begini, enggak ada ini. Yang ada pisang rebus, ubi rebus, singkong rebus. Anda tahu ya, makanan-makanan begitu. Singkong rebus, ubi rebus, ya, tahu goreng itu enggak butuh etil oksida, enggak butuh zat-zat karsinogenik, enggak butuh. Makanya waktu kecil kita dulu makanannya relatif sehat. Bener nggak? Tapi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, coba, ada yang suka es krim? Pasti semuanya suka es krim. Dan Anda tahu, ternyata es krim yang kita makan yang rasanya enak itu juga mengandung karsinogenik, pestisida. Makanya ditarik, makanya dilarang. Nah, betul. Wah, Bapak-Bapak hati-hati yang suka merokok. Betul, hati-hati. Makanya jangan berhenti. Merokoklah terus. Nanti bisa buat contoh ya Pak Sabri ya. Pak Sabri senyum-senyum dari tadi. Enggak Pak, ini cuma contoh Pak. Jangan tersinggung Pak. Paham? Anda tahu kapur barus kan? Ternyata rokok itu juga mengandung zat karsinogenik yang sama dengan kapur barus. Bayangkan. Anda nggak tahu kan? Aseton yang untuk membersihkan kuku itu juga ada di rokok. Satu rokok itu asapnya mengandung 4.000 bahan kimia. Jadi bayangkan, ibu-ibu pasti dalam hati mikir, yang ngerokok kan bapak-bapak, saya nggak ngerokok. Anda itu kalau punya pasangan merokok atau berada di sekeliling yang merokok, Anda disebut perokok pasif. Sama bahayanya dengan orang yang merokok, sama. Ngerti ya? Makanya saya dulu waktu SMA, waktu kuliah, dikata-katain teman saya, laki-laki cemen nggak ngerokok. Laki-laki, saya nggak ngerokok memang. Ya. Dan setelah saya setua ini, baru saya tahu ternyata keputusan tidak merokok itu keputusan yang tepat. Karena itu yang membuat anak saya juga tidak merokok akhirnya, karena orang tuanya tidak merokok di rumah. Ya. Kita kembali lagi ke sini, Bapak Ibu sekalian, bayangkan
Kan? Pabriknya di Indonesia bilang ini tidak mengandung karsinogenik, ngomongnya sama kita begitu. Begitu diekspor ke luar negeri, dia nggak bisa bohong. Di luar negeri ketahuan, ternyata dia pakai pestisida. Jadi Anda bisa bayangkan, yang Anda makan itu sebetulnya apa? Yang Anda berikan ke anak-anaknya itu apa? Ya ini. Coba bayangkan kalau orang hamil makan seperti itu. Berapa kali dalam sebulan, dalam setahun berapa bungkus Anda habiskan ini makan begini. Belum lagi es krim, belum lagi yang lain-lain, numpuk-numpuk itu zat karsinogeniknya. Makanya jangan anak-anak sekarang yang lahir banyak yang idiot, banyak yang hiperaktif, banyak yang cacat. Ibu-ibu melahirkan anak yang cacat. Bagaimana? Karena makanannya begitu. Di Indonesia nggak ketahuan. Ya, paham ya, satu. Kalau Anda tidak mau makan begini, sebaiknya Anda bikin makanan sendiri. Mau contoh yang lain? Nggak cuman ini loh, mie ini loh. Contoh yang lain, Anda tahu ayam. Waktu saya masih kecil dulu, nggak ada yang namanya ayam potong. Semuanya ayam kampung. Jangan tanya kampungnya di mana, Pak. Pokoknya ayam kampung. Ngerti ya? Ayam kampung makanannya Anda tahu, cari-cari tanah, makanannya cacing, makanan sisa. Tapi ayam potong sekarang itu mesti disuntik, mesti kasih pelet, mesti dikasih makan, dan itu mengandung bahan kimia. Itu yang kita makan. Yang ketiga, Anda tahu air minum. Zaman saya kecil dulu masih ditimba airnya, masih dari sumur. Tapi zaman sekarang saya tanya ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, Anda minum airnya dari mana? Dari PDAM kan? Itu kan dari air sungai yang dikasih bahan kimia. Air dari sungai diambil, dikasih bahan kimia, itu yang dimasukkan ke rumah-rumah kita. Benar nggak? Oh enggak Pak, saya minumnya Aqua, air mineral. Betul, tapi Anda cuci beras juga pakai Aqua? Anda cuci sayur juga pakai Aqua? Enggak kan? Gosok gigi pakai Aqua? Enggak kan? Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan setiap hari berapa banyak bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan, lewat air, ya, buah-buahan itu juga disemprot pestisida. Ngerti ya? Saya masih ingat dulu waktu kecil, panci yang buat masak air itu pasti tidak dipakai untuk masak yang lain-lain. Nggak akan. Air khusus air di panci itu. Betul nggak? Waktu saya masih kecil ya. Sekarang kan semuanya udah pakai air mineral. Anda lihat di pantatnya panci bagian dalam itu. Selalu kan ada selaputnya yang berwarna putih. Iya nggak? Dulu itu. Itu sebetulnya kalsium, Bapak Ibu sekalian. Itu kalau mengendap di ginjal itu berubah jadi batu ginjal. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dalam dunia yang seperti ini, ya sudah udaranya kotor, kena asap rokok, kena knalpot, airnya kotor, makanan juga tidak bersih. Jadi Anda ngerti, inilah gunanya produk ini sebetulnya. Ya, Prime Cell ini gunanya adalah untuk membersihkan sampai sel-sel itu sampai tingkat sel, ya semua bahan kimia, bahan karsinogenik. Makanya ini diminum setiap hari. Setiap hari satu ini ya, satu cukup ini. Ya, saya belum tunjukkan sel kanker seperti apa ya. Sebentar lagi saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Nah ini, satu hari satu. Pak, boleh nggak perlu minum ini kan harganya nggak murah Pak. Loh, ini memang harganya tidak murah. Ya, boleh nggak minum? Boleh. Kalau Anda nggak pernah makan mie instan, Anda nggak perlu makan. Kalau Anda ayamnya pelihara sendiri, berasnya Anda, padinya Anda tanam sendiri, nggak pakai pestisida, airnya Anda timba sendiri. Kalau semua makanan Anda bikin sendiri dan bersih, betul-betul bersih, kita nggak perlu ini Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya bisa apa enggak? Ya, yuk saya tunjukkan sel kanker seperti apa. Boleh masuk video yang kelima Pak? Yuk kita belajar sel kanker. Jadi sel kanker itu adalah sel yang pertumbuhannya lebih cepat
Jadi kalau sel normal tumbuhnya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kalau sel kanker itu cepat sekali dia. Cepat sekali, makanya muncul benjolan. Ya. Kenapa sel kanker itu bisa berubah? Nah, ini Anda lihat ya, ini nih. Pak, suaranya tolong dihapus saja, Pak. Nah, dikecilkan saja. Ini pembuluh darah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Anda lihat ini ada satu bibit kanker. Stop, stop. Dengarkan ya, tolong dengarkan ya. Di dalam tubuh kita itu ada polisinya yang namanya sel darah putih atau imunoglobulin. Ya, Anda lihat itu ya. Yang besar itu ya, itu sedang dikelilingi, sel yang besar itu adalah sel kanker sedang dikelilingi oleh sel darah putih berusaha dimatikan ya, berusaha dimakan. Yang jadi masalah adalah kalau sistem pertahanan kita kalah, sel kankernya lebih kuat dan dia tidak mati, maka dia akan berkembang. Ya. Jadi sel kanker berpindah ke dalam tubuh kita melalui apa? Melalui pembuluh darah. Pak Adi, boleh diulangi dari pertama, Pak, video yang ini? Ya. Nah, stop ya, stop dulu Pak ya. Anda lihat ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu, tolong dengarkan, berisi darah yang membawa makanan, air, oksigen. Saya ulang lagi, pembuluh darah itu membawa makanan, air, oksigen. Ya, ternyata pembuluh darah itu dipakai oleh sel kanker untuk pindah ke dalam tubuh kita, untuk keliling ke dalam tubuh kita. Paham ya? Jadi kenapa bisa muncul sel kanker? Karena ada zat karsinogenik salah satunya. Yang pertama, zat karsinogenik. Yang kedua, gara-gara keturunan. Jadi kalau Anda punya riwayat keluarga yang menderita kanker, orang tua Anda langsung ya, yang vertikal yang langsung, ya, atau paman atau bibi juga, Anda kemungkinan besar pun akan menderita kanker. Ya. Bedanya kanker dengan tumor apa, Pak? Nanti kita sampai ke sana. Kanker sama tumor bedanya apa? Yang pertama Anda lihat ini. Terus, Pak. Jadi sel kankernya, dia numpang pembuluh darah, kemudian berusaha dihancurkan oleh sel darah putih atau imunoglobulan. Atau, nah ini ya, nah ini leukosit. Nah, berusaha dimakan, tapi dia tidak mati. Dia menang. Satu lolos, kemudian dia akan berkembang jadi banyak. Anda lihat ini, tuh. Sel kankernya berkembang jadi banyak, stop. Sehingga muncullah yang namanya benjolan. Ya. Dan Bapak Ibu harus tahu, untuk melawan sel kanker itu, Anda bisa menang kalau sedini mungkin. Jadi ada empat stadium ya, stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1 itu ada lagi stadium 0 sebetulnya. Itu adalah tahap yang dini sekali. Kalau ketahuan sedini mungkin, saya ulang lagi, kalau ketahuan sedini mungkin, besar kemungkinan akan sembuh atau bisa diatasi. Makin tinggi stadiumnya, ketahuannya, itu biasanya makin sulit untuk diatasi. Ya, ini. Anda lihat sekarang di video itu, sel kankernya berubah jadi banyak. Ya, itulah yang namanya benjolan. Bisa terjadi di payudara, bisa terjadi di kulit, bisa terjadi di seluruh tubuh kita. Sudah, Anda tinggal tunggu nasib aja. Ini bahayanya. Makanya hati-hati kalau ada orang ngerokok, jangan dekat-dekat. Bapak Ibu sekalian, jaga makanannya. Ya, terus tuh, lihat ya. Dia akan berkembang jadi banyak. Sekarang masuk ke video kelima, Pak. Masih mengenai kanker. Ibu-ibu hati-hati ya, terutama ibu-ibu, payudaranya kalau mandi tolong diperiksa. Cek kalau ada benjolan. Jadi kanker itu benjolannya bisa bergerak-gerak, bisa bergeser-geser. Artinya kalau dipencet dia bisa pindah-pindah. Yuk video yang kelima. Nah, ini Anda lihat. Begitu satu sel kanker itu dia muncul, langsung dia membelah diri jadi 2 jadi 4 jadi, tapi dalam durasi yang sangat cepat. Makin cepat, makin ganas. Saya ulangi lagi, kanker makin cepat berkembang, itu makin ganas. Tapi kalau berkembangnya itu lambat, itu yang namanya tumor atau kanker jinak. Bedanya jinak sama ganas itu apa? Di penyebarannya. Ya, pertumbuhannya. Kalau jinak itu pertumbuhannya lama, dia masih malu-malu. Malu-malu, Pak. Tapi kalau sudah ganas, dia berkembang cepat sekali. Yuk kita lihat.
Anda lihat tuh, 1 jadi 2, 2 jadi 4. Oh, cepat sekali. Stop. Ingat ya, stop, stop. Sel kanker membutuhkan makanan, membutuhkan air, membutuhkan oksigen. Makanya begitu ada kanker, biasanya terbentuk pembuluh darah. Dengarkan ya, ini yang menarik ini. Di mana ada benjolan atau sel kanker muncul, sel kanker ini akan membentuk, dia bisa membuat sendiri pembuluh darah supaya makanan, air, dan oksigen itu bisa lewat. Ya, ini pinternya atau liciknya sel kanker. Yuk kita lihat dari video ini. Ya, nanti Anda lihat, nanti akan kelihatan ada pembuluh darah. Nah, itu pembuluh darah yang merah itu. Ya, terus ya baik. Bapak Ibu sekalian tolong dengarkan. Ya, jadi bedanya tumor atau kanker itu apa? Kalau tumbuhnya itu lambat, itulah yang disebut tumor atau kanker jinak. Jadi kanker jinak itu tumbuhnya lambat. Benjolannya itu lambat. Ya, tapi kalau yang disebut kanker atau tumor ganas, itu pertumbuhannya cepat sekali. Dia cepat sekali tumbuhnya. Ya, ini. Jadi ini selnya yang berubah ya, selnya ini. Ya, tolong dengarkan. Kanker tidak ditularkan. Anda duduk di sebelahnya orang kena kanker, terus Anda kena kanker, enggak. Ya, tapi kanker bisa diturunkan, bukan ditularkan, tapi diturunkan bakat kankernya. Saya ulang lagi, kalau Bapak Ibu dalam keluarga, ya, misalnya beberapa terkena kanker, Anda ada kemungkinan punya bakat kanker. Tapi apakah orang yang punya bakat kanker pasti terkena kanker? Belum tentu. Kalau Anda bisa menjaga kesehatan, Anda bisa menjaga makanan, stresnya bisa dijaga, tidurnya bisa dijaga, olahraga juga dijaga, hidup Anda sehat, makanan bisa dijaga, dan sebagainya. Bisa nggak, Pak? Walaupun keluarga saya kena kanker, saya bebas kanker? Bisa. Ya. Tapi apakah bisa bebas 100%? Jawabannya tidak. Dalam hidup ini, banyak hal yang kita tidak tahu. Ngerti ya? Jadi saya ulangi lagi, begitu muncul sel kanker, Bapak Ibu sekalian, 1 jadi 2, 2 jadi 4, sel kanker akan membentuk pembuluh darah. Dia kan butuh makanan, dia butuh air, makanya dia membentuk pembuluh darah. Dia makan dari situ. Jadi dengarkan saya, kanker akan makan dari apapun yang Anda makan. Saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sel kanker tuh nggak bisa pesan sendiri di GoFood, nggak bisa. Ya, dia mau pesan nasi Padang sendiri itu nggak bisa. Makanannya dari mana? Dari apa yang Anda makan. Minumnya dari mana? Dari apa yang Anda minum itu dia minum. Oksigennya dari paru-paru Anda. Jadi artinya kalau Anda makan yang dia suka, kanker akan berkembang. Berkembang jadi banyak. Tapi kalau Anda makan yang dia tidak suka, kanker tidak mau berkembang. Paham sampai di sini? Jadi kayak benalu. Bapak Ibu pernah lihat benalu ya? Yang numpang di pohon itu loh. Itu numpang tapi kurang ajar dia. Ya, kanker sama. Jadi maaf ya, kalau Anda mandi, Anda melihat ada benjolan, cek kemudian dokter bilang, "Bu, ini positif." Bapak Ibu sekalian dengarkan, ya. Apapun yang Anda makan, kanker akan makan. Apapun yang Anda minum, apapun yang Anda hirup, dia tetap akan juga dari situ. Apa yang paling disukai oleh kanker? Yang pertama adalah gula. Kanker itu paling suka dengan gula. Ya, kanker paling suka dengan gula. Makanya semua yang manis-manis hati-hati, stop. Untuk sekedar informasi, Bapak Ibu sekalian, saya sudah 15 tahun sudah tidak pernah minum yang manis-manis. Minum saya apa? Air putih. Semua yang berwarna-warna, apalagi yang di botol-botol, saya nggak pernah. Air putih. Ya, gula apalagi stop. Yang jadi masalah, nasi yang kita makan. Nasi yang kita makan itu mengandung gula. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh kita, bercampur dengan air ludah, ada enzim ketialinnya, maka karbohidrat dari nasi itu dirubah jadi gula.
Makan jagung dirubah jadi gula, makan ubi dirubah jadi gula, makan mie, makan roti, makan papeda, sagu, semua dirubah jadi gula, itu masalahnya. Makanya hari ini saya tidak makan nasi. Nasi itu bikin lemak juga. Gula kalau tidak dipakai olahraga, lemaknya jadi makin tebel. Saya yakin di antara Bapak Ibu banyak sekali yang kecanduan gula, tapi Anda nggak ngerti kan? Hati-hati. Suatu saat kalau kita bahas mengenai diabetes, Bapak Ibu akan tahu betapa bahayanya atau jahatnya gula. Kanker tuh suka sama gula. Ya. Yang kedua, hindari semua makanan yang dibakar, dipanggang. Anda tahu kan yang dibakar yang ada item-itemnya karbon itu karsinogenik. Makin dibakar ada item-itemnya itu zat yang memicu kanker itu. Pak, yang sehat bagaimana? Yang sehat itu bukan digoreng tapi di steam. Steam itu dikukus. Ya. Setelah itu direbus, cuman kalau direbus kena air, sayur biasanya rusak bahannya, vitaminnya rusak. Yang bagus bagaimana dikukus atau di steam. Ya, hati-hati yang suka makan bakar-bakaran, hati-hati. Ingat umur seperti kita, makanan itu enaknya cuma di mulut, di mulut, di mulut. Ini loh, enaknya cuma di sini. Begitu sudah masuk ke leher, berubah jadi penyakit. Ya, sudah jadi mudorot, bukan jadi manfaat, tapi jadi mudorot. Tidak ada manfaat dan faedahnya. Oh, Bu, kalau kayak gitu nggak ada yang mau makan, tetap makan, Bu, tetap makan. Makan nasi tetap, tapi jangan berlebihan. Saya tetap makan nasi, hanya hari ini mungkin saya nasinya tidak banyak ya. Ya, hati-hati. Yang manis-manis juga jangan terlalu banyak yang manis-manis. Ya, jadi Anda bisa bayangkan, makanannya nasi, lauknya mie instan. Mantap, karbohidrat ketemu karbohidrat, gulanya langsung brrr. Saya belum bahas diabetes loh ini. Ya, saya baru bahas kanker. Tuh. Makanya yang merokok jangan berhenti, teruskan, teruskan. Ya, ini. Jadi Anda ngerti sekarang apa gunanya Prime Cell? Kenapa mesti diminum setiap hari, Pak? Tapi kan harganya tidak murah. Ya, itulah untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian ini. Anda tidak perlu minum ini kalau Anda contohnya tidak merokok. Makanan bisa bikin sendiri, ayam pelihara sendiri, jangan beli ayam potong yang disuntik-suntik hormon. Ya kan? Sayur-sayuran, Anda tahu sayuran yang ada di pasar. Coba dengarkan saya. Ya, dengarkan saya. Sayuran kalau ada lubang-lubangnya dimakan oleh apa? Dimakan oleh ulat, itu berarti sayuran yang sehat. Tapi orang tidak mau beli di pasar. Carinya sayur yang masih mulus, daunnya masih bagus. Anda tahu kenapa mulus, kenapa bagus? Karena disemprot pakai pestisida, tak iya. Dek remak sampean. Hah? Dek remak sampean sor mejo no ulon nih. Joglo wis coron nih, tak iya. Ya. Waktu kita kecil dulu tidak ada pestisida, sayur-sayuran tuh semuanya itu ada lubang-lubangnya, ada ulat-ulatnya. Ya kan? Itu sehat. Sekarang mana ada orang mau beli begituan. Ya kan? Maunya yang mulus, yang bagus, padahal Anda tahu itu disemprot. Paham ya? Saya ini tinggal di Malang. Saya tinggal di Malang, Jawa Timur. Dekat sini, di Batu, agak ke atas sedikit, itu ada perkebunan apel Malang. Anda tahu perkebunan apel Malang kan? Apel Malang kan terkenal ya. Tahukah Bapak Ibu sekalian, petani-petani apel itu tidak berani memberikan apel ke anak-anaknya. Tidak ada yang mau makan apel. Loh, iya saya ngomong begini karena saya pernah di sana. Saya dulu kasih penjelasan kesehatan. Anda tahu kenapa mereka nggak berani kasih ke anaknya? Nggak berani makan, cuma dijual. Karena begitu apel muncul, pentilnya segini, itu langsung disemprot pestisida, supaya tidak dikerubungi lalat. Lalat buah ya, lalat buah nanti kan rusak atau busuk.
disemprot terus, disemprot terus, disemprot terus. Jadi di apa kulitnya tuh nempel pestisida, bahan kimia. Tuh, paham ya sampai sekarang ya. Hati-hati. Ini gunanya kita zoom, ya. Betul Bu, betul. Hampir yang semua kita makan tuh mengandung racun, mengandung pestisida. Hampir ya, saya tidak bilang semua ya, hampir. Ya, itu kenapa kita membutuhkan ini. Ini terbuat dari membran telur salmon. Itu gunanya salah satunya adalah membersihkan sel-sel kita, membuat sel-sel kita sehat. Saya tunjukkan seperti apa telurnya. Ya, karena saya dulu ngambil sastra Jepang di UGM di Jogja, jadi saya tahu ada di Jepang tuh ada daerah namanya Hokkaido, di paling utara daerah dingin ini, ibu kotanya Sapporo. Leher yang bengkak itu termasuk kanker ya. Ada pembengkakan leher namanya kanker kelenjar getah bening. Ciri-cirinya di leher ada benjolan, hati-hati. Ya, tapi untuk tahu apakah itu kanker, Anda harus bawa ke dokter ya. Jadi di utara Jepang itu ada pulau namanya Hokkaido, antara Jepang sama Rusia. Ibu kotanya Sapporo. Di Hokkaido itu terkenal salmonnya. Salmon itu ikan salmon ya. Telurnya itu ternyata ada membrannya. Itulah yang kemudian dijadikan bahan prime cell, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena manfaatnya luar biasa. Bisa dijadikan sel puncak atau stem cell, sel induk. Jadi kalau Anda mengkonsumsi prime cell setiap hari satu saja, campur dengan air, Anda sebetulnya memasukkan sel-sel baru untuk merangsang sel-sel yang ada di tubuh kita, untuk membersihkan sel-sel yang sudah tercemar. Pak Adi, boleh masuk video 7, Pak, mengenai telur ikan salmon. Nah, ini bentuknya nih. Ini bahasa Jepangnya ikura. Ya, ikura. Anda lihat bentuknya seperti ini. Dari sinilah prime cell itu terbentuk. Ya. Salmon ovari peptida. Peptida, ya kenapa namanya ada peptidanya? Peptida itu sebetulnya dibuat pakai teknologi tinggi yang besarnya sama dengan sel tubuh kita. Sel tubuh kita itu kecil sekali ya, sehingga dia gampang diserap. Jadi kalau Anda mengkonsumsi ini, hampir diserap 100% ke dalam tubuh. Ini sel telurnya. Ya. Kemudian di dalamnya, prime cell ini juga mengandung soya. Soya itu adalah kedelai, kacang kedelai. Yuk Pak, masuk video yang ke-8, gunanya kacang kedelai buat apa? Ya, jadi prime cell itu mengandung soya juga, mengandung omega 3. Pak, suaranya bisa dimunculkan? Bisa Meningkat. dimulai. Nah, estrogen meningkat itu memang diperlukan pada Anda yang mengalami terutama menopause ya. Ini adalah berbagai macam cara yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, Anda bisa mengkonsumsi kedelai. Jadi kedelai, kemudian yang namanya soya, kemudian miso, itu semua mengandung fitoestrogen. Fitoestrogen ini menyerupai estrogen sehingga bisa membantu supaya kadar estrogen di dalam tubuh kita meningkat. Yang kedua, Anda juga bisa mengkonsumsi sayur-sayuran yang dark green ya, warna hijau. Jadi mulai dari bayam, kemudian brokoli, itu sangat membantu untuk meningkatkan kadar estrogen. Yang ketiga, jangan lupa Anda harus mengkonsumsi yang namanya vitamin B dan juga vitamin D. Kenapa? Karena vitamin B dan D ini sangat membantu untuk pembentukan prekursor daripada estrogen. Yang keempat, Anda juga bisa mengkonsumsi ginseng hingga 3 gram sehari. Ada penelitian bahwa mengkonsumsi ginseng hingga 3 gram sehari itu membantu meningkatkan kadar estrogen. Dan yang kelima, Anda bisa mengkonsumsi yang namanya royal jelly sebanyak 1000 gram dalam waktu 8 minggu. Itu dalam penelitiannya ternyata juga terbukti meningkatkan kadar estrogen. Saya Dr. Kaja Penyakit Dalam. Ya, Bapak Ibu sudah lihat ya. Jadi ini ada masukan dari dokter penyakit dalam mengenai soya atau kedelai. Ya, baik Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan. Salah satu fungsi dari kedelai, Pak, gambarnya bisa ditutup. Nah, salah satu fungsi dari kedelai itu adalah sebagai antioksidan. Pak, antioksidan itu apa sih? Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya. Bapak Ibu tadi kan sudah belajar mengenai mie instan dari Indonesia mengandung namanya etilen oksida. Ya. Kemudian saya tadi sudah bilang Pak Sabri waktu merokok itu mengandung kapur barus, ya, mengandung aseton yang untuk membersihkan kuku. Betul ya? Aseton, kapur barus, etil oksida, semua zat-zat pengawet
kalau masuk ke dalam tubuh kita menyebabkan selnya rusak. Sel yang rusak itu disebut oksidan atau radikal bebas. Itu yang memicu timbulnya kanker. Selain dari Anda stres. Ingat ya, orang kalau makin stres, makin banyak sel yang rusak. Maaf, kalau stres saya tidak punya jalan keluar. Silakan diselesaikan urusannya masing-masing. Kalau Anda punya utang, tolong diselesaikan. Kalau suaminya, istrinya selingkuh, saya tidak berani komentar. Ya, masing-masing orang punya stres di sini. Paham ya? Ada yang stres gara-gara hidungnya pesek. Ya maaf, itu bawaan dari lahir. Paham? Nah, Bapak Ibu sekalian, bahan-bahan kimia kalau masuk ke dalam tubuh kita akan merusak sel. Sel yang sehat ini akan rusak. Sel yang rusak ini disebut sebagai oksidan atau radikal bebas. Oksidan itu harus ditanggulangi oleh yang namanya antioksidan. Jadi Anda dengar sekarang ya, antioksidan. Oh, itu gunanya untuk membersihkan tubuh dari sel-sel. Nah, soya yang ada di dalam prime cell itu, ya, soya atau kedelai itu, salah satu gunanya adalah sebagai antioksidan yang tinggi. Jadi Anda ngerti sekarang, makan tempe, makan tahu itu bagus sekali buat kesehatan. Ngerti ya? Tempe dan tahu itu memang gengsinya kurang. Bunda Yenti makan apa? Tempe, Pak. Makan apa? Daging. Wah, orang kalau makan daging foto dulu, cekrek. Tempe, gengsinya kurang. Tapi Anda tahu, kacang kedelai di tempe, kacang kedelai di tahu, prime cell, itu gunanya antioksidan untuk mengeluarkan sel-sel yang rusak. Oh, ngerti ya? Jadi kandungannya prime cell ini sebetulnya apa? Yang pertama adalah dari ikan salmon, dari telurnya, bukan dagingnya, telurnya. Ya. Yang kedua dia mengandung soya atau kedelai. Yang ketiga dia mengandung omega 3. Omega 3 ini lebih panjang lagi penjelasannya. Mungkin kalau hari ini tidak cukup ya. Paham? Jadi ada oksidan, ada antioksidan, ya. Kemudian ada lagi yang namanya radikal bebas. Itu sel-sel yang sudah rusak. Ya. Tahu tempe asam urat tidak? Tahu tempe tidak menyebabkan asam urat. Asam urat itu sepenuhnya dari daging, dari hewan, produk-produk hewan. Tempe, tahu itu sebetulnya tidak asam urat ya. Dia mengandung oksalat. Kapan-kapan kita bahas mengenai asam urat ya. Banyak yang salah paham di sini. Yuk, kita sekarang ke video yang ke-9, Pak. Ke tumor. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu sekalian tumor. Tumor itu seperti apa? Tumor. Nah, orang bilang kanker jinak ini. Tumor jinak ini. Video yang ke-9, Pak. Jadi FAM adalah fibroadenoma mame atau salah satu tumor jinak pada payudara. Stop. Nah, ini saya ambil salah satu kanker pembunuh wanita, bukan kanker ya. Salah satu gangguan paling banyak pembunuh pada wanita nomor 1 adalah payudara, kanker payudara. Tapi kasusnya ini adalah tumor. Ya, sebetulnya apa sih Pak tumor itu? Yuk kita dengarkan dari dokter yang satu ini. Terus silakan. Tumor artinya benjolan padat, jinak artinya dia bukan kanker. Paling sering terjadi pada perempuan usia 14-35 tahun atau yang sudah mengkonsumsi kontrasepsi oral sebelum usia 20 tahun. Benjolannya biasanya tidak sakit dan mobile atau bisa digerakkan di dada. Karena jinak, dia nggak akan menyebar ke organ lain kayak kanker dan biasanya dia... Nah, jadi mumpung ada ibu-ibu banyak di sini, tolong dengarkan ya. Kalau benjolannya itu masih mau bergerak-gerak, dipegang, ya, dia masih bisa geser-geser ke kanan kiri, waspadai. Itu kebanyakan tumor. Hati-hati, ada 88 orang ikut Zoom. Tolong nanti, ya, kalau mandi, tolong dicek payudaranya masing-masing loh. Bapak-bapak, sekarang juga kena loh, bapak-bapak itu yang namanya kanker payudara, kena loh. Kanker payudara itu tidak hanya menyerang wanita sekarang, laki-laki pun kena. Ya. Terus.
Ini menarik ini. Itu sendiri setelah terjadi menopause. Tapi baiknya setiap benjolan yang ada itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Jangan sampai ternyata itu kanker atau ganas yang harusnya bisa segera dioperasi malah udah terlambat. Untuk memastikan ganas atau jinak, biasanya dilakukan biopsi oleh dokter untuk dilihat di bawah mikroskop apakah jaringan selnya itu jinak. Ya, stop. Ya, tolong dengarkan. Ada prosedur yang namanya biopsi. Kalau Anda punya benjolan, ya dimanapun benjolannya, benjolan yang tidak normal ya, dokter akan melakukan yang namanya biopsi. Biopsi itu pengambilan contoh jaringan. Jadi diambil dagingnya sedikit, dilukai, kemudian dicek di bawah mikroskop. Apakah dia perkembangannya cepat, berarti ganas, atau dia cuma lambat, malu-malu. Seperti saya nih, agak malu-malu orangnya ya. Anda tahu ya? Nah, itu berarti dia masuk tumor. Saya ulangi lagi, namanya biopsi. Yang jadi masalah, tumor itu kalau sudah dipotong dengan pisau, sudah terbelah, dari malu-malu, dari jinak, dia bisa berubah jadi ganas. Itu masalahnya. Ya, terus Jadi ya. Sudah habis? Nah, Anda lihat, hati-hati ya. Tuh, sekarang lebih waspada. Hargai kesehatan Anda, Bapak Ibu. Ini gunanya kita melakukan Zoom sebetulnya, supaya Anda lebih menghargai kesehatan Anda. Terus sekarang kita ke video 10. Kalau suaranya putus-putus, mohon maaf ya. Ini berarti sinyalnya. You must do these 3 things immediately. The first one is to stop sugar altogether. Stop. Nah, ini dari bahasa Inggris ya, saya terjemahkan. Jadi judulnya adalah, kalau kamu punya kanker, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah Anda baca itu ya, stop sugar. Berhenti mengkonsumsi gula. Stop sama sekali. Tadi saya sudah katakan, yang paling disukai oleh kanker itu adalah gula. Coba Anda pergi ke mall, Anda masuk ke Indomaret, Alfamart, semua yang dijual kecuali air mineral itu pasti mengandung gula. Minuman yang dijual pasti mengandung gula, pasti. Ya, zaman sekarang kita dikepung oleh minuman-minuman gula, makanan-makanan yang manis, ya, hati-hati. Terus. In functional and integrative care, we work with your cancer team to create an inhospitable environment for cancers to grow. Cancers have a lot of insulin receptors and feed on sugar, so we will stop that. Now, jadi itu makanya, ya, dia bilang orang-orang yang kena kanker itu sebaiknya didampingi oleh tim. Ada orang-orang di sekitarnya yang membantu mengingatkan, ya, apa-apa yang harus dijaga, apa-apa yang tidak boleh dan yang harus dilakukan. Ya, jadi orang yang kena kanker jangan sendirian, dia harus didampingi, dibantu. Salah satunya adalah makanan ini. Kenapa? Kalau Anda mengkonsumsi yang manis-manis, Anda minum yang manis-manis, Anda tidak tahu, itu justru membuat kankernya jadi tumbuh. Ingat ya, apa yang Anda makan itu dimakan oleh kanker. Apa yang Anda minum itu diminum oleh kanker. Kanker bisa bernafas gara-gara nafas dari kita, oksigen dari kita. Paham ya? Ini. Jadi ibu-ibu, maaf bapak-bapak, kalau Anda sering dibelikan sate, bakar-bakaran, atau ikan bakar sama istri Anda, wah istri saya sayang sama saya, seringkali dikasih sate, kasih ikan bakar. Sebetulnya istrinya bukan sayang itu. Waspadalah, waspadalah. Siapa tahu dia punya niat tertentu. Bercanda ya. Terus. Number 2 is to add in a lot more vegetation and a lot more fiber to improve the gut microbiome. Ya, jadi kalau Anda sudah terkena kanker, positif kena kanker, banyak makan sayur, banyak makan fiber atau serat. Kalau ini orang Indonesia, saya tidak khawatir. Orang Indonesia itu makanannya sayur, ya, dan di dalam sayur seratnya banyak, itu bagus sekali untuk sistem dalam tubuh kita. Pembuangannya jadi lancar, ya. Sayur itu juga mengandung antioksidan tinggi untuk membersihkan tubuh kita. Yang jadi masalah, sayur itu banyak yang disemprot oleh pestisida. Pestisida, itu masalahnya. Terus. To help you in your battle and have you ready if you are receiving chemotherapy. And the third one is improving. Stop. Jadi apa disebut kemoterapi ya? Tolong dengar. Orang kalau sudah terkena kanker,
dan Anda dioperasi, setelah dioperasi, maka akan ada yang namanya bibit-bibit kanker, sel-sel kanker yang tertinggal. Anda misalnya dioperasi payudara, ya, benjolannya diangkat. Itu bukan berarti kankernya diangkat semua. Masih ada bibit-bibitnya di dalam. Ya. Dan itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Bagaimana cara membunuhnya? Dimasukkan obat dosis tinggi melalui infus biasanya. Di infus itulah yang namanya kemoterapi. Kemoterapi itu memasukkan dosis tinggi, obat-obatan dosis tinggi. Kalau Anda minum obat, itu kira-kira dosisnya 500 mg. Anda tahu ya, tapi kalau kemoterapi, itu dosisnya antara 5.000 sampai 12.000 mg. Jadi begitu tubuh diguyur dengan obat-obatan dosis tinggi, biasanya langsung tepar. Ya, giginya rontok, gusinya hitam, rambutnya rontok, nggak nafsu makan, susah tidur, ya, sariawan, gampang emosi, badannya kurus. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian tahu ya, Ari Lasso, penyanyi Ari Lasso, Anda tahu dia kena kanker limfa, ternyata mamanya meninggal gara-gara kanker. Ya, kakaknya perempuan dua-duanya kena kanker. Ya, dia sudah menjalani kemoterapi, makanya rambutnya sekarang Anda lihat ya. Ya. Ari Lasso ya, tahu ya penyanyi Ari Lasso? Dia cerita 3 giginya 3 itu lepas gara-gara kena kemoterapi. Orang kalau kena kemoterapi itu biasanya 10 paket atau 10 kali. Dan syaratnya orang di kemoterapi itu satu, badannya harus fit. Habis kena kanker, dioperasi, badannya masih fit. Begini di kemoterapi. Kalau badannya loyo, badannya lemes, di kemoterapi, dimasukkan obat-obatan dosis tinggi, mate, tak ya. Langsung mate itu, nggak bisa. Kalau lagi lemah, di kemoterapi nggak bisa. Syaratnya kemoterapi, badan harus fit. Makanya banyak orang tidak kuat, meninggal pada saat kemoterapi. Saya pernah ketemu suster, bagian kemoterapi di rumah sakit. Suster ini bilang, Pak, dari 10 orang yang di kemoterapi, yang bisa bertahan hidup itu cuma 2. Yang 8 bagaimana? Meninggal. Karena habis di kemo, badannya langsung drop. Ya, ini. Ya, terus yang ketiga adalah kalau Anda positif kena kanker, harus dimasukkan oksigen. Karena sel kanker tidak suka oksigen. Bisa pakai hiperbarik, ya, pakai itu ruangan tekanan tinggi. Jadi Anda harus masuk atau ditaruh di tempat yang oksigennya masih murni, masih bersih. Itu sangat membantu. Ya, paham ya? Ini. Dan Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan, kita bicara mengenai sistem stem cell, ya, atau sel punca ini. Sekarang terapi stem cell untuk kanker, ya, masih di Indonesia belum bisa di cover oleh BPJS. Pak, boleh masuk ke foto yang terakhir, foto 11. Belum bisa di cover oleh BPJS. Ini, saya sudah cek, tidak bisa. BPJS tidak mau meng-cover. Asuransi swasta juga tidak mau meng-cover. Kenapa? Ini paling efektif dan harganya mahal. Sekali terapi stem cell itu sekitar 20 juta, Bapak Ibu sekalian. BPJS angkat tangan. Asuransi swasta angkat tangan. Ini adalah terapi stem cell. Ya. Jadi kalau Anda mengkonsumsi prime cell, dengarkan saya, konsumsilah terus. Ini salah satu makanan yang terbaik ya. Ini. Paham ya? Ini salah satu makanan kesehatan terbaik ini, prime cell ini. Konsumsi terus-menerus. Jadi kandungannya yang penting itu ada telur ikan yang namanya ikura, SOP. Kemudian yang kedua dia mengandung soya, yang ketiga omega 3. Omega 3 akan saya terangkan nanti kalau ada pertemuan yang akan datang ya. Ini. Ya. Oke. Baik. Sekarang kita sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, hampir 1 jam ya. Dan ini sudah saya percepat ini. Ini sudah saya percepat ini kalau kita bicara kanker. Ya, masih banyak hal mengenai kanker yang menarik, kita belum bicara stadium 0, 1, 2, 3, 4. Kalau stadiumnya sudah 4 berarti sudah menyebar kemana-mana kanker itu. Dan kalau sudah menyebar kemana-mana, Anda tinggal tunggu nasib. Kalau dia selnya berhenti di otak, berarti kita kena kanker otak. Dari kanker otak dia masuk ke pembuluh darah, masuk ke tulang, kita kena kanker tulang. Ya. Paham ya? Ini, makanya kanker sekarang, kanker masih merupakan penyakit yang sulit untuk
diatasi. Ya, jadi produk ini sebetulnya menjaga supaya tubuh kita tetap bersih. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian jujur ya, jujur kalau saya bisa menyarankan, jangan sudah pakai ini, sudah stop. Waktu anak saya masih kecil dulu, dia sering merengek-rengek. Saya ngomongnya bagaimana? Iya, nanti akhir minggu boleh makan mie. Tapi begitu sudah hari Minggu, saya tidak nyinggung apa-apa soal mie dan dia lupa. Itu terbawa terus sampai dewasa. Akhirnya kita di rumah tidak punya kebiasaan makan mie. Ya, bahkan jujur ini ya saya bicara, bahkan gula pasir pun itu hanya yang pakai pembantu. Ya, yang lain kita nggak pernah bikin minum yang manis-manis, nggak pernah minum, selalu air putih. Ya, itu. Saya buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan. Atau mau menanggapi atau mau kasih testimoni. Jadi kalau Anda misalnya prospek, ya, Anda prospek Bapak Ibu sekalian ini, silakan. Ya. Untuk orang-orang yang kena kanker Anda bisa jelaskan yang saya tadi berikan. Ini bisa untuk terapi. Ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, silakan. Mengenai prime cell, ya. Jadi kandungannya yang pertama adalah salmon ovaripeptida, kemudian yang kedua adalah soya atau kacang kedelai, kemudian yang ketiga adalah omega 3 atau minyak ikan ya, omega 3 itu ya. Ada yang mau bertanya mengenai kanker? Ada kalau mandi boleh ya, dari luar digosokkan terus sesuai dengan arah jarum masuk ke dalam terus sampai ke putingnya, Anda raba, ada benjolan enggak? Yang kedua, putingnya Anda pencet. Putingnya. Kalau yang keluar darah atau nanah warnanya putih, itu pasti kanker. Ya. Jadi kalau puting Anda pencet itu mengeluarkan darah atau nanah yang warnanya putih, itu pasti kanker. Bu Yunita, kalau mau bertanya silakan dihidupkan mic-nya atau Anda boleh ketik silakan. Ya, tapi kalau putingnya dipencet, keluar cuma warna putih, warna bening, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya, stadium 4 itu artinya sudah menyebar. Kalau pakai prime cell bagaimana ya, namanya kita berikhtiar ya, insya Allah. Ya, namanya kita berikhtiar. Kalau kena kanker stadium 4, apakah bisa pakai prime cell? Bu, kita berikhtiar. Jadi waktu itu diminumkan, jangan lupa tambah doa. Mudah-mudahan ya bisa menolong. Nih, jadi kalau mandi nanti bisa Anda bisa sadari, periksa payudara sendiri, ya, atau boleh minta tolong tetangga misalnya, ya, kalau Anda sibuk. Pak, bagaimana dosis yang sudah stadium lanjut? Tidak apa-apa, kalau dosisnya tetap 1 Pak ya. Ini sebagai makanan kesehatan tetap dikasih 1 cukup. Kalau mau ditambah 2 boleh, pagi sama siang. Ya, tapi ini sebetulnya sudah diatur untuk 1. Apakah bisa ditaburi prime cell? Boleh. Kalau ada luka diabetes gitu ya, atau luka misalnya kankernya berluka itu bisa itu. Asam lambung boleh. Bagus. Mic-nya boleh dinyalakan dulu ya. Silakan yang mau bertanya. Nah, halo, kedengaran? Ya. Ya. Jadi kebetulan ini ada saudara saya. Dia berawal dari kanker usus dan setelah dioperasi pembuangan sudah di luar, jadi pakai kantong. Nah, setelah operasi dia kolostomi. Jadi biasanya usus besar Bu ya, usus besarnya dipotong ya, jadi pembuangannya nggak lewat anus. Iya. Ya, jadi dibikin lubang di perut kemudian ditaruh kantong, kotorannya keluar dari situ. Betul ya? Iya, betul. Ya, dan kolostomi itu ya. Terus Bu, terus sudah ada 3 tahun. Tetapi ketika 2 tahun dia muncul lagi di payudara dan saat ini payudaranya sudah diangkat sebelahnya. Ya. Dan timbul lagi di ketiak. Ketiak di sini ya, benjolan ya. Jadi kelenjar mungkin ya, seperti yang dijelaskan tadi. Betul itu kelenjar getah bening ya. Terus? Dan kayaknya sudah di kemoterapi sudah lebih dari 20 kali, tapi memang pasiennya lumayan kuat. Kuat ya, 20 kali kuat itu. Kuat.
dan dia masih beraktivitas, cuman sekarang sudah mulai bengkak-bengkak. Drop Jadi ya. dosisnya seperti yang dikatakan tadi harus 1 atau mungkin bisa lebih. Baik, saya bicara dengan Bu siapa ini? Ibu Yunita dari Manado. Dari Manado, Manado dah. Torang semua bersaudara Ibu, ya. Kapan torang dua baku dapat ini Ibu, ya. Bu, tolong dengarkan Bu ya. Yang pertama, saya tahu kebiasaan orang Manado, mereka suka makan sambal dabu-dabu. Betul, sambal dabu-dabu itu minyaknya adalah minyak jelantah, bukan minyak baru, alias minyak bekas. Kalau bisa stop pakai minyak jelantah. Yang kedua, Bu, hindari ikan bakar. Semua yang dibakar-bakar stop. Yang ketiga, stop gula sama sekali. Gula sama sekali stop. Ya. Karena di Manado kan Ibu tahu kan yang namanya Coca-Cola, Fanta, malam Minggu, semua kasih keluar Jo itu ya. Stop sudah. Kemudian untuk dosis Ibu boleh berikan 1 atau tambah lagi 1. 1 pagi, 1 sore boleh. Cukup. 1 hari 2 itu sudah cukup. Ya. Goreng-goreng, hati-hati, manis-manis, hati-hati, ya. Kalau kista bagaimana? Kista itu perubahan hormon ya, beda sama kanker ya. Kista itu juga benjolan, tapi hormonnya yang berubah. Boleh Bu, boleh dikasih Premsel. Aduh ini kasihan ini ya, dari kanker usus besar, kemudian kanker payudara, kemudian kanker kelenjar getah bening, sudah 20 kali ambil kemoterapi, aduh kasihan sekali. Mudah-mudahan Bu ya, mudah-mudahan Tuhan juga bantu ya. Ya. Baik, silakan boleh mengkonsumsi Premsel. Pertanyaan yang lain? Satu pertanyaan terakhir. Ya, Bu Yunita, terima kasih. Kasih lawo-lawo. Ada lagi yang mau bertanya? Tentang es krim. Es krimnya kenapa? Es krim ya, ada es krim Indonesia, ya, yang dibuat, yang cabangnya juga ada di luar negeri, ternyata pengawetnya pakai bahan pestisida. Tadi ada di video, ya, mungkin Ibu ikutnya terlambat ya. Jadi es krim ini akhirnya sama Balai POM di Indonesia di stop, dilarang diedarkan. Jadi Anda ngerti Bapak Ibu sekalian, Anda kalau jajan, kasih jajan anaknya, jangan cari makanan yang murah. Ya, jangan kasih makanan yang murah. Kenapa? Makanan yang murah itu bahannya biasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada zat pengawet, ada zat pewarna, ada zat pemanis, dan semuanya itu adalah bahan kimia. Jadi kalau Anda tanya, makanan yang bagus bagaimana? Ingat waktu kita masih kecil. Ya, apa itu? Pisang rebus, ubi rebus. Ya kan? Tuh. Premsel untuk anak-anak boleh, Premsel boleh. Kalau untuk anak-anak di bawah 10 tahun, ya 1 ini 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ingat ya, anak-anak itu banyak sekali bahan-bahan kimia yang masuk. Kan mereka paling suka makan ini itu ya. Untuk membersihkannya, 2 hari sekali minum ini. Ya, 2 hari 1 cukup di bawah 10 tahun. Kalau sudah di atas 10 tahun, 1 hari sama 1. Ya, baik. Pesan moralnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kesehatan itu hanya Anda sendiri yang menjaga. Mandi malam bisa nggak kena kanker? Nggak ada. Mandi malam nggak ada masalah. Anda boleh mandi malam, mandi pagi, mandi siang, nggak mandi juga nggak apa-apa. Ya, mandi tidak menyebabkan sakit apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Ya, tuh, jangan khawatir Pak. Mandi malam bikin kanker, nggak. Bapak Ibu sekalian, antusias sekali banyak pertanyaan yang masuk ini ya ternyata untuk menormalkan HB, sering turun HB. HB itu hemoglobin yang ada di dalam darah. Minggu depan kita akan bahas lagi karena waktunya sudah habis. Ya, kanker bisa diatasi dengan cangkok organ. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Ya, ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Malam ini luar biasa.